Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Terima kasih buat Pak Yosia, Brother Denny, semua pemimpin di NDC yang telah memberi kehormatan ini untuk saya bisa hadir dan bisa bagikan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Udah lama gak kesini tadi nyasar-nyasar gitu. Lama banget ya. Oke. Dalam waktu yang terbatas ini tentunya saya tahu kita gak punya waktu banyak. Itu sebabnya saya mau langsung saja mendongki kepada poin yang saya mau bagikan kepada saudara. Saya ingin membahas dalam kesempatan kebaktian ini adalah bahwa Tuhan ingin supaya kita mencapai tujuan kita. Kekristenan adalah sebuah perjalanan sebenarnya, perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan punya kepentingan untuk kita bisa sampai kepada tujuan-tujuannya. Nah, persoalan terbanyak yang saya amati dari kekristenan masa kini adalah iblis seringkali mengganjal perjalanan kita dengan cara dia, yang pertama kalau saya lihat ya, karena dia kemudian melakukan ini, dia distract atau dia mengaburkan tujuan-tujuan dalam kehidupan kita sehingga sebenarnya kita akhirnya menjadi orang-orang yang susah membedakan lagi mana tujuan, mana cuma akibat dan dampak dalam kehidupan kita ya. Jadi iblis mengaburkan tujuan itu sehingga kita akhirnya susah untuk membedakan mana tujuan, mana akibat, mana yang esensi, mana yang cuma sekedar aksesoris. Iblis mengaburkan itu sehingga kita seringkali persoalan kita terbanyak kita kehilangan tujuan-tujuan kita yang sejati dalam kehidupan. Contoh sederhana adalah seringkali iblis mengaburkan tujuan kekristenan adalah masuk sorga. Itu banyak sekali kita pahami itu kan. Dan saya dari kecil juga punya pemahaman itu, bahwa tujuan Kristen itu adalah supaya kita jadi Kristen, supaya apa? Kalau mati masuk sorga. Kita cuma diajar-ajar bahwa tujuan kita adalah sebuah tempat yang namanya sorga. Waktu saya pelajari Alkitab, kemudian saya mengerti bahwa Alkitab nggak ngajarin itu sebenarnya. Tujuan kita bukanlah sebuah tempat. Tujuan kita adalah pengenalan yang benar akan Tuhan. Saya diam bukan karena saya nggak tahu mau ngomong apa. Saya diam untuk memberi kesempatan untuk saudara pikirkan dan pertimbangkan ini. Kalau saudara pikir bahwa tujuan Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menebus kita, tujuan kekristenan kita hanya sekedar bisa masuk sorga, supaya kita bisa masuk sorga. Sebenarnya iblis telah berhasil menipu kita. Itulah yang dihembuskan oleh agama sebenarnya. Jadi berita agama itu, agama selalu menawarkan atau mengiming-imingkan sorga kepada semua pengikutnya, pemeluknya. Tapi Alkitab yang saya yakini, yang saya percaya, yang saya pelajari, Alkitab memberi sebuah tujuan yang jelas kepada kita. Bahwa tujuan kita bukan sebuah tempat, tujuan kita adalah pengenalan yang benar akan Tuhan. Menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Itulah tujuan kita dan Tuhan mau bawa kita ke sana. Karena dari sejak awal kalau saya perhatikan Alkitab, Kejadian pasal 1 ayat 26, Tuhan berfirman begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya katanya manusia bisa berkuasa, manusia bisa memerintah atas bumi ini, ya kan? Itu tujuan awal Tuhan. Itu tujuan Tuhan dari awal untuk manusia. Rancangannya semula adalah menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Dia supaya manusia bisa memerintah di bumi ini. Nanti kalau sudah pelajari kitab Wahyu, sudah akan mengerti bahwa di end kita nggak akan selama-lamanya ada di sorga kan. Kita akan ada selama-lamanya di langit baru dan bumi yang baru. Ngapain di sana? Bukan nyanyi. Di sana kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Seberapa lama Pak? Selama-lamanya. Nah untuk bisa memerintah bersama dengan Tuhan selama-lamanya, kita harus menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Tanpa keserupaan dengan Tuhan, kita nggak akan pernah bisa memerintah bumi ini. Kita tidak akan pernah bisa berkuasa. Nah itulah yang terjadi hari ini. Manusia coba memerintah dan berkuasa tanpa keserupaan dengan Tuhan. Sorga itu bukan tujuan, sorga itu akibat. Sorga itu dampak daripada kekristenan. Tolong bedakan antara tujuan dan akibat. Tujuan makan apa saudara? Tujuan makan. Menurut saudara tujuan makan apa? Nggak tahu ya saudara. Saudara makan? Tujuan makan apa? Kenyang. Coba pertimbangkan baik-baik. Coba pikirkan ulang. Apakah kenyang tujuan makan?
Kenyang kalau menurut saya itu akibat dari makan. Tujuan makan bukan supaya kenyang dong, tujuan makan supaya kita hidup. Betul gak sih? Nah, ini yang seringkali terjadi kan, karena kita miss dengan tujuan dan akibat itu. Akibatnya kita jadikan kenyang jadi tujuan makan kita. Apa yang terjadi? Ya kita makan banyak akhirnya. Kita makan sembarangan, kita makan banyak, kita makan gak kenal waktu. Kapan kita lapar kita makan, kenapa? Karena tujuan makan adalah kenyang. Padahal enggak, tujuan makan itu supaya kita hidup, supaya kita sehat. Kenyang akibat, sama dengan kekristenan. Sorga bukan tujuan, sorga itu cuma akibat dari kekristenan. Karena saya mengenal Tuhan dengan benar, saya sedang berjalan bersama dengan Tuhan, saya memiliki keserupaan dengan Tuhan. Saya kalau mati masuk sorga, itu kan akibat sorga itu. Tujuannya bukan itu sebenarnya. Sampai di sini saudara masih bisa terima? Nggak terima juga nggak apa-apa, saya nggak akan paksakan kepada saudara kan. Saya cuma menyampaikan kepada saudara. Sampai di sini bisa mengikuti saya? Oke, saudara terima nggak terima, nanti urusan saudara di belakangnya. Tapi please, saudara pelajari aja ulang Alkitab saudara. Kalau saudara kurang meyakini, pelajari. Nah, itu sebabnya kemudian saya mau sampai kepada poin saya hari ini. Bahwa seringkali dalam perjalanan kita menuju kepada keserupaan dengan Tuhan itu. Kan Tuhan punya kepentingan, itu yang saya bilang. Tuhan memberikan fasilitas, Tuhan memberikan support, Tuhan memberikan dukungannya. Banyak hal itu. Mujizat, berkat, apalagi saudaraku ya. Anugerah, kasih karunia, masalah-masalah, problem-problem dalam kehidupan kita. Tekan itu fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita berjalan menuju kepada tujuan Tuhan. Apa itu? Supaya kita makin hari makin serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan beberapa ayat kepada saudara, tapi saya mau langsung aja kepada poin saya. Mari kita lihat sama-sama satu ayat yang terkenal sekali. Matius pasal 11, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Saya mau langsung kepada ini, apa sih yang seringkali menggagalkan kita, seringkali menjadi penghambat, penghalang untuk kita mencapai tujuan Tuhan, mencapai keserupaan dengan Tuhan. Dan kalau saudara abaikan ini, saya khawatir saudara nggak akan sampai kepada tujuan saudara. Saya nggak bicara soal saudara masuk surga apa nggak masuk surga ya. Saya sedang berbicara ini, saudara nggak akan sampai kepada tujuan Tuhan. Ingat tujuan Tuhan buat kita apa? Menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia, supaya kita bisa memerintah bersama dengan Dia. Matius 11 ayat yang ke-28, tentu ayat yang sangat terkenal, seringkali dipakai untuk ayat-ayat KKR. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini biasa nih untuk brosur-brosur, flyer-flyer KKR, promosi-promosi KKR, biasa ayat ini yang panggil. Ya, saudara yang sakit, saudara yang lemah, saudara yang berbeban berat, saudara yang stres, saudara yang frustasi, saudara yang sakit jiwa dan lain sebagainya kan itu seringkali gitu kan. Marilah kepada aku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus tahu persis bahwa ada begitu banyak manusia yang letih lesu, yang berbeban berat dalam kehidupan. Yesus mengundang mereka, katanya, marilah kepada aku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Katakan sama-sama, kelegaan. Saudara mau kelegaan? Saya tahu hidup semakin berat, keadaan semakin sukar. Setelah pandemi ini, kita pikir semuanya akan lebih baik lagi. Enggak juga ternyata kan, bahwa memang yang Alkitab katakan dunia akan bertambah sukar, dunia akan bertambah sulit. Ada banyak orang yang frustasi, stres, lelah, letih, capek dalam kehidupan. Ada banyak pernikahan-pernikahan yang lelah. Ada banyak orang-orang pasangan-pasangan suami istri yang memikul beban yang terlalu berat karena tekanan demi tekanan dalam kehidupan. Dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak sekali problem yang bisa membuat kita letih, lesu, dan berbeban berat. Nah, janji Tuhan adalah Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Nah, cuma yang kita perlu pahami hari ini adalah bahwa janji kelegaannya itu ternyata tidak seperti yang seringkali kita pikirkan. Karena yang kita pikirkan adalah begini, Tuhan memberi kelegaan kepada kita dengan cara apa? Dia angkat beban kita, Dia angkat semua yang membuat kita letih lesu. Siapa yang berpikir sama dengan saya? Kita seringkali kan pikir gitu, kalau Tuhan kasih kelegaan adalah Dia angkat beban kita, Dia angkat masalah kita, Dia angkat problem kita, Dia angkat penderitaan kita, supaya kemudian kita lega.
Ada yang berpikir begitu? Sama gitu. Saya juga berpikir gitu. Tapi waktu saya pelajari ulang ayat ini, saya ngerti. Mari kita baca ayat yang ke-29. Karena ayat itu kan gak berhenti. Ayat berikutnya kasih tahu buat kita, ini rahasia untuk saudara mengalami kelegaan. Pikullah kuk yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku. Kita berhenti dulu di sini. Tadi Tuhan janji dia akan memberi kelegaan. Terus yang ada di pikiran kita, kalau Tuhan kasih kelegaan ketika kita berbeban berat, letih lesu adalah diangkat dong beban kita. Enggak, ternyata yang terjadi adalah gini, kalau saudara dan saya mau lega, Tuhan bilang gini, pikulah kuk. Loh, bukannya tambah berat. Ternyata saya mengerti, seringkali yang membuat kita letih lesu, kita capek, kita lelah, kita stres, kita berbeban berat dalam kehidupan ini, karena kita pikul beban kita. Beban kita sendiri yang kita pikul, kuk kita sendiri yang kita pikul. Nah, bagaimana supaya saudara lega? Saudara mesti ganti bebannya, ganti kuknya. Kuknya siapa yang harus kita pikul? Bukan kuk diri kita sendiri, tapi kuknya Tuhan yang harus kita pikul. Makanya dia bilang gini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Saudara tahu ya kuk ya? Kuk itu adalah satu alat yang seringkali dipasang di pundaknya sapi. Pundaknya lembu, kalau di Israel mereka membajak sapi kan dengan 2 ekor lembu, 2 ekor sapi itu. Lalu 2 ekor sapi itu kemudian dikasih kuk, dikasih satu alat gitu. Untuk menyatukan 2 ekor sapi ini supaya 2 sapi ini bisa berjalan bareng untuk menggarap sawah itu, ladang itu. Itu kuk tuh, dipasang sini. Di pundaknya supaya kemudian sapi ini bisa membajak berdua, berjalan bersama. Nah, Yesus bilang gini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30 kasih tahu buat kita, ini dampaknya, ini akibatnya. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun. Oh, berarti gini, kelegaan dalam kehidupan bukan kehidupan yang tanpa beban. Kelegaan dalam kehidupan bukan adalah ketika kehidupan kita nggak punya kuk, nggak pikul beban, enggak. Kelegaan dalam kehidupan, ketenangan dalam kehidupan ketika kita pikul kuk yang benar. Pikul beban yang benar. Nah, pertanyaannya, kalau saudara berbeban berat, stres, frustasi, dan lain sebagainya, kuk siapa yang saudara pikul? Beban siapa yang saudara pikul? Kalau saudara mau lega hari ini, ganti kuk saudara. Pikul kuknya Yesus. Untuk apa dia suruh kita pikul kuknya dia? Supaya kita belajar katanya. Belajar apa Pak? Cuma belajar 2 hal. Lemah lembut dan rendah hati. Kesimpulan saya berarti, kenapa seringkali banyak orang stres, frustasi, letih lesu, capek, lelah, berbeban berat? Karena kita tidak lemah lembut dan rendah hati. Berarti kesimpulan saya adalah, apa yang seringkali mengganjal dan menghalangi kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus adalah lawan daripada lemah lembut dan rendah hati. Apa lawan dari lemah lembut? Perkasa Pak. Oh bukan. Karena kita pikir lemah lembut itu selalu adalah style. Gaya. Bukan. Lemah lembut itu kualitas karakter Yesus Pak. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai, mehong, cucok deh, bukan. Itu gaya, itu lemah gemulai. Lemah lembut itu bukan kayak begitu. Lemah lembut itu kualitas karakter Yesus yang perlu ada dalam diri kita.
yang perlu saudara bangun tiap hari dalam kehidupan saudara. Nah, kalau saudara belajar yang begini, hidup saudara akan lega. Kenapa seringkali kita berbuat letih lesu? Karena kita nggak lemah lembut, itu aja. Atau kata lainnya, lawan dari lemah lembut itu apa? Keras hati. Coba saudara pikirkan hari ini. Apa sih yang seringkali membuat kita jadi stres? Karena kita selalu berpikir tentang diri kita sendiri. Karena kita selalu berpikir dari sudut pandang kita. Waktu kita cuma hidupnya berpusat sama diri kita, sama kepentingan kita. Kita akan jadi orang yang gampang stres, gampang berbeban berat. Makanya Yesus berkata gini, ganti kuk kamu. Kalau kamu letih lesu, kamu berbeban berat, kamu letih lesu. Ganti kukmu. Pikul kuk yang kupasang, belajar sama aku. Kuknya Yesus itu apa? Lemah lembut dan rendah hati. Berarti penghalang daripada keserupaan kita dengan Tuhan untuk kita berjalan kepada tujuan itu adalah karena seringkali kita terlalu keras hati. Di ibadah ini saya mau batasi. Nanti di ibadah yang berikutnya saya akan bahas tentang rendah hati. Tapi di ibadah ini saya akan bicara tentang lemah lembut. Lawan dari lemah lembut adalah keras hati. Berulang kali Tuhan mau sebenarnya saudaraku untuk mengubah kehidupan kita. Tapi persoalannya adalah karena kita terlalu keras. Apa sih lemah lembut itu? Lemah lembut itu kalau menurut saya gini, power under control. Itu pengertian yang pertama dari lemah lembut. Apa power under control itu? Kita punya kekuatan, kita punya tenaga, kita punya power. Tapi kita kendalikan power kita, kekuatan kita supaya bukan keinginan kita, bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang terlaksana. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa mengendalikan kekuatan di dalam dirinya. Untuk akhirnya gini, kita bisa mengerjakan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri. Yang terbanyak kan kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, tapi kita gunakan untuk kehendak diri kita sendiri. Kita mengabaikan kehendak Tuhan. Itu yang banyak terjadi. Nah, dalam bahasa aslinya disebutkan sebagai sesuatu gini, digambarkan sebagai seekor kuda liar di hutan yang kemudian coba dikendalikan. Nah, bagaimana kekuatan kuda yang liar ini bisa dikendalikan? Dia dikenakan kekang. Kekuatannya masih ada, tapi dia bisa dikendalikan gitu. Contoh, saudara disakiti, saudara dikhianati oleh orang terdekat saudara, entah itu suami, entah istri, entah mertua, entah itu orang tua, entah sahabat saudara, siapapun bisa menyakiti saudara. Saudara punya kekuatan kan untuk balas, saudara punya kemampuan untuk balas dia, tapi saudara kendalikan kekuatan saudara, bukan untuk mengerjakan apa yang menjadi keinginan saudara, tapi apa yang menjadi keinginan Tuhan buat saudara. Itu lemah lembut. Lemah lembut adalah gini, orang yang gampang dibentuk, orang yang seperti tanah liat bisa dibentuk. Sehingga yang terjadi adalah kemauan Tuhan, bukan kemauan kita. Terbanyak dalam kehidupan kita ngotot, kita upayakan semua cara supaya apa? Kemauan kita yang terjadi, yang terwujud, bukan kemauan Tuhan. Bahkan kalau mentok kita upayakan apapun caranya, kita berpikir keras untuk apapun yang kita mau bisa jadi. Kita gak pernah berupaya untuk memikirkan gini, apa sih yang Tuhan mau buat kita. Orang yang lemah lembut adalah orang yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Orang yang lemah lembut adalah orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dan ketahuilah saudaraku, Tuhan mau membentuk kehidupan kita. Amin. Coba kita lihat Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua. Ayat yang keempat. Atau kita mungkin baca dari ayat yang ketiga. Saya sarankan saudara nanti baca seluruh pasal 2 ini dari kitab Roma. Ayat yang ketiga daripada Roma pasal yang kedua. Dan kau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ayat 4.
Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Maukah engkau anggap sepi kemurahan Allah, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada apa itu pertobatan? Perubahan hidup. Perubahan dalam cara berpikir, perubahan dalam cara pandang kehidupan, perubahan dalam nilai-nilai kehidupan yang kita jalani. Tuhan mau bawa kita ke sana, Pak. Itu sebabnya dia nyatakan kemurahannya, dia nyatakan apa? Kelapangan hatinya, dia nyatakan apa lagi? Kesabarannya. Kalau saudara hari ini merasa bahwa begini, oh saya melakukan ini gak masalah kok. Saya bisnis tipu-tipu, hidup saya masih jalan. Saya lakukan dosa ini, hidup saya masih aman-aman aja. Itu bentuk kemurahan Tuhan, tahu gak buat saudara? Kalau belum terjadi apa-apa dalam hidupmu, bukan berarti Tuhan diam. Bukan berarti Tuhan gak peduli. Tuhan sedang menyatakan kemurahannya kepada saudara. Saudara masih dikasih kesehatan, saudara bisa menikmati hidup. Sementara gini, ada begitu banyak mungkin kejahatan, keculasan yang kita kerjakan dalam kehidupan. Mungkin saudara merasa gini, gue masih baik-baik aja, gue masih fine-fine aja. Itu kemurahan Tuhan buat kita. Dan dia kasih kemurahannya bukan supaya kita bisa lakukan itu terus dong. Supaya kita berubah, dia kasih kesempatan supaya kita berubah. Ayat yang kelima, dari Roma pasal 2. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil dan akan dinyatakan. Ya kalau belum ada sesuatu ya bukan berarti Tuhan diam. Bukan berarti Tuhan cincai. Tuhan menunggu waktunya. Ada waktu. Untuk hukuman itu ada waktu. Saya harus menyatakan ini kepada saudara, mohon maaf. Karena saya harus memberi keseimbangan buat gereja. Kalau terlalu banyak hari ini berita ini, Tuhan sayang, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan apapun yang terjadi, Tuhan mengasihi. Saya harus sampaikan, Tuhan yang mengasihi saudara adalah Tuhan juga yang akan menghukum. Ada hukuman. Justru pikir gak ada hukuman, tentang dia Tuhan yang penuh kasih terus gak ada hukuman. Enggak dong. Alkitab banyak ide soal itu, seluruh Alkitab bicara itu. Kita mesti seimbang sampaikan ini kepada jemaat Tuhan. Saya mau saudara terus bertumbuh hari ini. Amin. Kalau belum, ya jangan saudara pikir Tuhan cincai, ada waktunya nanti. Belum waktunya aja. Tapi inti yang saya mau sampaikan apa sih? Kalau Tuhan hari ini kasih apapun buat saudara, hari ini kita masih bisa ada. Itu kesempatan Tuhan. Itu kemurahan kebaikan Tuhan supaya kita berubah, kita bertobat. Tapi seringkali yang jadi masalah adalah gini, kita keras hati. Dan waktu saya baca ayat yang kelima ini saya ngerti bahwa ternyata masalah berubah itu bukan masalah yang sulit, itu masalah kemauan. Kekerasan hati itu masalah kemauan. Saudara bisa berubah? Bisa jawabannya. Kenapa nggak berubah? Karena nggak mau. Itu masalah kemauan kok. Itu baca ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau. Berarti kekerasan hati itu bisa kemauan, Pak. Ada banyak orang yang menahan kemauannya untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Itu yang dianggap dengan apa? Kekerasan hati. Saudara ingat Petrus sama Yudas sama-sama murid Tuhan Yesus kan? Petrus dan Yudas. Menurut saudara, kesalahan yang dilakukan oleh Petrus dan Yudas itu mana lebih berat menurut saudara? Mana lebih fatal menurut saudara? Kalau saudara jadi Yesus, Yudas itu kan katanya mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus kan, betul ya? 30 keping perak ya. Petrus apa kesalahannya?
Menyangkal Yesus 3 kali. Nah menurut saudara, kalau saudara jadi Tuhan Yesus nih, punya 2 murid yang namanya Yudas sama Petrus. Menurut saudara, mana yang lebih saudara anggap fatal, Yudas atau si Petrus? Ya saya tahu lah wajah saudara 11-12 Pak sebenarnya Pak, itu Yudas sama Petrus, betul ya? Kalau saudara coba renungkan ulang atau pelajari, Yudas itu menjual, bukan menjual Yesus sebenarnya Yudas itu. Kalau menurut saya Yudas bukan menjual Yesus. Yudas itu menjual informasi tentang Yesus. Kan ceritanya gini nih. Ini Yesus sudah mau ditangkap. Yesus itu udah mau ditangkap, mau disalibkan. Memang itu sudah rencananya, ini kan apa ya? Politik dengan agama bersatu. Mau menyalibkan Yesus, tangkap Yesus kan. Nah, mereka mau cari waktu yang tepat dan nangkep orang yang tepat, nggak salah. Ini kan Yesus selalu kemana-mana jalan sama 12 muridnya, mukanya mirip-mirip semua. Nah kalau mau ditangkap malam-malam, bingung nanti daripada salah tangkap, akibatnya yang terjadi apa? Mereka butuh 1 orang terdekat dari Yesus yang kasih informasi di mana malam itu mereka akan kumpul. Dan yang namanya Yesus itu yang mana sih? Jangan sampai salah tangkap gitu loh. Nah Yudas karena butuh duit, karena ya mata duitan lah Yudas memang. Dia kemudian memberi informasi itu. Nah memberi informasinya ditukar sama duit. Dia dapat duit untuk informasi itu Yudas. Petrus itu jalan 3,5 tahun sama Yesus, kumpul bareng, tidur sebantal, makan sepiring berdua mungkin sama Yesus. Maaf, mungkin kalau Petrus masuk angin, orang Israel bisa masuk angin gak? Kan katanya yang masuk angin itu cuma orang Indonesia. Itu penyakit cuma ada di Indonesia. Petrus kalau masuk angin, kira-kira menurut saudara siapa yang ngasih minyak kayu putih di perutnya Yesus? Perutnya Petrus, Yesus pasti. Karena Yesus ngajarin kok. Yang mau terbesar dia harus melayani. Yesus pasti tunjukkan itu, kasih teladan. Ini kemana-mana bro. Terus tiba-tiba ada seorang anak ketika Yesus ditangkap, sedang disiksa, digebukin Yesus. Ada seorang anak yang ngomong gini, Om kayaknya aku kenal lu sama Om. Om ini kayaknya teman orang yang lagi dihukum itu. Petrus, ini menurut bahasa aslinya. Petrus itu sumpah mati. Saudara. Sumpah mati ini kalau dia orang Jakarta, samber geledek, gue gak kenal dia. Menurut saudara, kalau saudara jadi Yesus, mana lebih sadis saudara? Itu 3 kali loh. Tapi kenapa Petrus kemudian bisa diubah oleh Tuhan dan menjadi seorang rasul yang hebat, rasul yang berani mati, bahkan dia mati dengan kepala, disalib dengan kepala di bawah. Dia katakan gini, kalau Tuhanku mati dengan kepala di atas, salibkan aku dengan kepala di bawah, aku tidak layak seperti dia. Wah, jadi seorang rasul yang gagah berani. Kemana Yudas? Yudas tewas dan berakhir tragis. Saya percaya gini, kalau Petrus bisa dapat anugerah Tuhan yang mengubahkan, saya percaya Yudas juga sebenarnya dapat anugerah yang sama. Tapi apa yang membedakan kedua orang ini? Yang satu mau, yang satu gak mau. Makanya ketika Yudas mati, uang hasil informasi yang dia jual itu dibelikan sebuah tanah. Dan tanahnya namanya tanah tukang periuk. Itu sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Dan waktu saya pelajari apa arti tanah tukang periuk itu, saya baru ngerti bahwa itulah nubuatan tentang hidup Yudas. Saudara tahu tanah tukang periuk? Kalau saudara baca kitab Yeremia, Tuhan suruh Yeremia datang ke rumah seorang tukang periuk untuk pelajari apa yang dia lakukan. Waktu Yeremia lihat, yang dilakukan oleh tukang periuk itu apa? Dia bentuk periuk itu, dia dari tanah liat dia bentuk, bangun jadi bejana, jadi periuk. Nah ketika periuk itu retak, pecah, dihancurin lagi Pak, dikasih air, dilembutin lagi, dibentuk lagi jadi bejana yang baru, periuk yang baru. Kalau pecah lagi, dibentuk lagi. Sampai tanah yang sudah berulang kali dibentuk ini pecah lagi, retak lagi. Tukang periuk ini memutuskan ini tanah gak bisa lagi dibikin apa-apa. Nah ketika tukang periuk itu memutuskan ini tanah udah gak bisa dibentuk lagi nih. Dibikin apapun pecah, retak segala macam. Akhirnya tukang periuk itu akan membuang tanah itu, mengumpulkan tanah itu di satu tempat. Dan tempat itu namanya adalah tanah tukang periuk.
Itu tanah-tanah afkir Pak, tanah-tanah yang udah gak bisa dibentuk lagi. Ini gak bisa dibentuk bejana, dibentuk periuk lagi, dibuang di situ. Yudas mati di mana? Tanah tukang periuk. Itu ingin memberitahu kepada kita. Akhir daripada kehidupan seorang yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Yang tidak mau berubah, yang keras hati. Seperti Yudas. Anugerah diberikan, tapi dia tolak. Dan tragis. Saya berdoa supaya saudara hari ini selalu menyambut anugerah Tuhan. Dan selalu terbuka terhadap anugerah dan kemurahan Tuhan. Kemudian saudara berkata gini, Tuhan ubah aku Tuhan. Saudara menjadi orang yang lemah lembut dalam kehidupan. Sehingga saudara terus bertumbuh, makin hari makin serupa dan segambar dengan Kristus Yesus. God bless you. Tuhan berkati saudara.